Jadi teman-teman ini berkaitan dengan, mahasiswa ya. Pertama-tama aku mengapresiasi banget, eee, memang kalau kita bicara tentang kritik ya atau kita bicara tentang cara pandang ajalah tentang negeri ini, sebenarnya menurutku ya memang seharusnya yang paling jernih dalam melihat sesuatu adalah orang-orang yang nggak punya kepentingan sebenarnya. Ataupun ketika ada orang yang punya kepentingan, tapi dia punya cara pandang yang masih ideal. Itu adalah sesuatu yang memang dimiliki oleh anak-anak muda, terkhusus adalah mahasiswa. Ya karena kalau SMP kan mungkin masih ngurusin cem-ceman gitu ya, atau SMA juga masih ngurusin happy-happy, cinta dan segala macam. Tapi kalau orang sudah kuliah tuh dia sudah mulai kritis dan dia sudah mulai bisa punya suara. Maka keren banget mahasiswa ini adalah sesuatu yang kita nggak lihat lama banget pada mahasiswa. Walaupun mungkin ada banyak sekali, gerakan-gerakan yang akhirnya ya kocak, lucu ya, tiba-tiba muncul aliansi BEM Bersatu gitu ya. Serius aku ketika bayangin itu aku masih ketawa, kenapa? Lucu banget serius. Mungkin niatnya mau ngadu domba atau menimbulkan, konflik horizontal ya, tapi lucu banget gitu maksudnya gini, really, lu kira orang makan ini gitu maksudnya. Aduh, aku bilang, please deh gitu maksudnya kalau aku ya bukan aku menginspirasi ya, tapi maksudnya gini, please deh orang baik itu, menjadi seneng ketika orang jahatnya itu, punya apa ya, orang jahatnya itu kayak punya kualitas untuk dikalahkan gitu maksudnya. Karena Batman hanya menjadi Batman karena ada Joker gitu maksudnya. Superman jadi Superman karena ada Lex Luthor gitu ya. Lah kalau andaikan terus orang jahatnya itu kayak gitu, itu kan kocak. Maksudnya itu kayak aduh, aku tuh sebenarnya aku ketika komen itu juga kayak merasa, apa ya, kayak merasa nggak penting itu, tapi lucu aja sih aku pengen komen. Nah, tapi by the way, balik lagi, aku apresiasi banget sih pada mahasiswa yang sudah menyuarakan hal seperti ini. Karena gini teman sekalian, memang betul kalau kalau kita berpikir tentang segala sesuatu termasuk, orang-orang yang protes sekarang ini, kita bisa ngelihat selalu dari dua hal. Misal dari pemerintah dia mengatakan bahwasanya ini pasti ada orang-orang yang pengen untuk menghancurkan negara, antek-antek asing, ini pasti dibayarin. Atau ya paling gampangnya nyoros, kira-kira gitu, ini pasti antek-antek Soros dan seterusnya. Padahal ya itu udah banyak bantahannya juga sih. Tapi dari yang lain juga ya, dari mahasiswanya sederhana, orang kita lihat sesuatu yang nggak beres, masa kita nggak ngomong? Karena suatu waktu gini ya, aku pernah, ditanya sama seseorang, "Ustadz kalau andaikan misalnya, Ustadz kan sering mengkritik pemerintah atau sering memberikan nasihat pada pemerintah. Gimana kalau andaikan kita dimanfaatkan sama orang?" Aku balik bertanya, kalaupun misalnya ada orang yang memang punya kepentingan dan dia mendapatkan keuntungan daripada kritik kita terhadap pemerintah, misalnya, apakah itu jadi membuat kita lantas nggak ngomong kalau ada sesuatu yang salah? Kan nggak juga sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana caranya kita ngomong yang benar dan kalaupun ada kepentingan-kepentingan yang ikut di dalam omongan kita itu ya berarti kepentingan-kepentingannya adalah kepentingan yang baik, seperti itu. Tapi kita nggak bisa juga menjadikan andai pun nih ada orang-orang tertentu yang menunggangi ketika ada yang mengkritik pada pemerintah yang andaikan kita lihat itu adalah sesuatu yang salah yang dilakukan, bukan berarti kita nggak jadi ngeritik. Contoh bisa kayak gini misalnya ya. Oke, kita selalu andaikan keluarga aja lah. Karena keluarga tuh lebih enak. Karena menurutku Islam ngajarin aku pola dalam bernegara ataupun dalam memandang pola antara penguasa dan rakyatnya itu seperti keluarga sebenarnya. Artinya ya kan kata Rasul begitu ya, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang sayang kepada rakyatnya dan sebaik-baik rakyat adalah yang sayang pada pemimpinnya dan mendoakan ketika dia berdoa pada Allah, sama pemimpinnya juga mendoakan rakyatnya. Ini kan pola keluarga banget nih. Seorang bapak mendoakan anak-anaknya ketika anak-anaknya nggak tahu dan seorang anak juga mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya nggak tahu dan sayang kepada mereka. Nah, kalau kita membahas tentang keluarga ya ibaratnya gini. Eee, Seorang anak mungkin dia nggak tahu tentang cara cari, nafkah. Dia mungkin belum sampai di titik itu. Dia mungkin masih sekolah dan dia kerjaannya tiap hari mungkin cuma main aja. Bapaknya yang pergi ke kantor, lalu terus kemudian bapaknya yang cari duit. Tapi terus kemudian ketika dia pulang misalnya, dia ngelihat, bahwasanya
ban bapaknya itu kempes mobilnya. Maka dia bilang, "Pak, ini kayaknya bannya kempes deh." Bapaknya bilang, "Jangan sembarangan kamu, itu bapak baru bawa pergi ke bengkel tadi." "Iya, tapi ininya kempes. Bapak coba lihat dulu deh, itu bukan kempes, itu cuma kecil aja dia, bukan kempes." "Enggak, Pak, ini kayak kempes, ini kayaknya yakin deh. Itu coba lihat ban sebelahnya gede nih, yang ini kecil. Kamu dasar, kamu pasti adalah antek-antek bengkel," gitu misalnya. Supaya bapak balik lagi ke bengkel. "Tahu nggak mahal, tahu nggak? Kamu emang tahu apa? Ya udah, kalau kamu merasa lebih daripada bapak, kamu nyetir aja sana." Ya nggak gitu juga. Paham kan maksudnya? Jadi artinya pun kalau andaikan anak ini memang dibayar sama bengkel untuk ngasih tahu bapaknya bahwasanya ini banmu kempes gitu kan ya. Tapi apakah gara-gara itu anaknya nggak ngomong? Kan nggak gitu juga. Sederhana, kita mengkritik karena kita ngelihat ada sesuatu yang menurut kita belum tentu benar, jelas. Belum tentu benar, pemerintah belum tentu benar, rakyat juga belum tentu benar. Karena yang benar pasti hanyalah Allah. Tapi masalahnya adalah ketika kita ngelihat sesuatu yang menurut kita mungkin perlu perhatian, kita kan ngomong gitu kan, "Pak, ini kayaknya bukan ngeritik ibunya lagi. Ibu, mohon maaf nih Bu, ini kayaknya makanannya belum asin deh. Ibu udah masukin garam atau bukan?" Ya ibunya kan nggak bisa bilang gini, "Lu aja yang masak kalau gitu, kalau lu sok-sok tau." Lah, kita tuh ngeritik bukan berarti kita merasa lebih pintar, bukan berarti kita merasa bahwa kita lebih tahu. Cuma yang kita rasain ini nggak asin gitu maksudnya, atau terlalu asin. Kan nggak, responnya juga ngeritik terus gitu, kan nggak gitu juga. Bisa bayang nggak sih ada orang tua kayak gitu? Mau nabok orang tua gitu ya maksudnya. Mau ditinggal orang tua gitu kan ya. Tapi kita juga, lah kalau orang tua gitu terus kita gimana dong gitu. Paham gak sih maksudnya? Kan kan justru gini maksudnya, karena kita sayang, kita mau ngomong, "Ini kayaknya kurang asin deh." Atau misalnya sesederhana gini, aku pernah ngelihat orang tuaku misalnya kayak, eee, bajunya bolong misalnya. Kan aku kan ngomong kan ya, "Mi, itu kayaknya bajunya bolong deh," misalnya. Lah kan harusnya sebagai orang tua kan bilang, "Kamu pasti antek-antek untuk beli baju baru," gitu kan, nggak gitu. Maksudnya, kan tinggal coba lihat di kaca, coba diukur, "Oh, ini bukan bolong, memang ini modelnya begini kok." Ya udah tinggal dikasih tahu aja kalau memang modelnya begitu. Atau seperti apa, cara untuk ngerespon kritik adalah sesuatu yang harusnya baik. Nah, pertanyaannya sederhana, kalaupun rakyat salah, apakah harus merespon kritiknya dengan cara seperti itu? Artinya gini ya, menurutku ya, di balik semua kesalahan-kesalahan yang mungkin ada pada pemerintah, menurutku ya, kesalahan paling besar adalah kesalahan respons. Makanya menurutku ya, kalau ada satu hal yang perlu diubah immediately dan paling penting, itu cara komunikasi, serius deh. Karena gini ya, balik lagi ke keluarga. Keluarga mana sih yang sempurna? Nggak ada lah. Aku pun ketika berkeluarga juga nggak sempurna. Tapi kan gini, iya aku tahu bapak-bapak tuh capek ketika di luar rumah. Iya benar, dia pergi keluar rumah terus tuh capek. Pergi ke luar negeri apalagi kan dia lebih capek lagi. Mungkin dia udah merasa dia mengusahakan yang terbaik gitu kan ya. Tapi balik lagi, apakah anak merasa mengusahakan yang terbaik? Contoh kayak gini ya misalnya ya. Bagiku tuh dakwah tuh penting. Bagiku dakwah tuh penting. Aku pergi keluar gitu ya. Lalu kemudian hari ini aku di Surabaya. Besok aku ada di Jogja, besok aku pergi lagi ke Solo dan segala macam. Tapi bagi anakku yang dia rasain apa? Yang dia rasain, "Abi, kita kok jarang lagi pergi ke pantai ya?" Gitu kan ya. Dia bilang, "Bi, dulu kayaknya kita sering banget ke Belitung. Kenapa sekarang kita nggak pernah pergi ya? Bi, kapan kita pergi berenang?" Gitu misalnya dan segala macam. Responsku gimana coba? Apakah responsku bilang, pergi terus gitu kan ya. "Kamu nggak tahu cari duit itu susah," gitu kan ya. "Kalau mau, kamu aja cari duit biar kita bisa pergi untuk berenang," gitu kan ya. Kan nggak mungkin. Apalagi bilang, protes terus, kan nggak mungkin kan. Paham nggak sih maksudnya? Itu kan, aduh, cara komunikasinya itu loh. Bagaimana cara komunikasi? Di kepalaku aku ngerti, oh, bagiku dakwah tuh penting. Tapi bagi anakku, dia nggak ngelihat itu. Karena bisa jadi aku belum jelasin ke dia atau belum ngasih ilmu ke dia, sehingga bagi dia dakwah itu penting. Sehingga ketika aku pergi kemana-mana tuh bagi mereka justru keren. "Bapakku keren banget ya, bisa dakwahnya kemana-mana."
Itu kan mungkin belum aku kasih ilmunya atau ilmunya belum nyampe. Jadi di kepala mereka aku harus ngerti karena aku orang tuanya, bukan mereka orang tuanya. Aku harus ngerti bahwasanya oh mereka lagi pengen untuk ada family time. Jadi aku bilang, ya mohon maaf ya, Abi pengen sih, cuma untuk sekarang belum bisa. Mungkin ya setelah Agustus kali ya, kita nanti coba untuk bikin waktu bareng-bareng. Menurut apa namanya, Ayah gimana misalnya? Ayah mau di mana? Kira-kira mau pergi ke sini atau sini atau ke sini? Ya udah ke sini. Ya udah kalau gitu gini, gimana kalau malam ini kita pergi yuk ke mall atau misalnya kita pergi yuk jalan atau kita pergi yuk makan dan segala macam. Itu orang tua. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa ngarepin anak kita yang ngerti. Karena kita orang tuanya, gitu maksudnya. Karena kita pemimpinnya. Kita nggak boleh terus kemudian cara komunikasi justru kontraproduktif. Ya kayak tadi, yang ngeritik disalahin merasa lebih pinter. Atau yang kritik, ya udah lu yang jadi presiden. Giliran terus kemudian, oke, aku jadi presiden. Terus dia nggak mau. Kan gitu kan ya. Nah ini nggak bisa begitu. Atau cara-cara respons yang jahat menurutku. Cara respons yang merendahkan, menuduh gitu kan ya. Berprasangka buruk, bilang mahasiswa ditunggangin, mahasiswa tidak pakai kajian yang mendalam, mahasiswa pengen terus kemudian Indonesia tuh bubar, mahasiswa tuh seneng kalau misalnya pemerintah nggak jalan dengan sempurna, dapat duit dari Soros dan segala macam. Padahal pemerintah itu dapat juga banyak banget dari Soros. Gitu maksudnya. Nah artinya ini kan kita kan mau ngomong gimana ya? Double standard yang sangat luar biasa. Tapi balik lagi, kalau mau belajar, ya belajar dari situ dulu, cara komunikasi. Gimana menanggapin satu orang yang lagi ngomel-ngomel sama kamu karena dia tuh sayang sama kamu. Dan kalaupun dia ngomel-ngomel karena benci sama kamu, ya jangan buat dia tambah benci. Nah, gimana caranya?